Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini untuk market capital di CoinMarketCap mengalami peningkatan 0,95%, ada di angka 2,67 triliun US dollar, teman-teman. Namun ada sebuah fenomena menarik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin ini mengalami kenaikan 0,99%, Ethereum koreksi tipis, tetapi di sini kita melihat XRP ini mengalami penurunan sampai 0,72%, teman-teman. Jadi pada saat BNB, Solana, kemudian Bitcoin mengalami kenaikan, bahkan di sini Ethereum ini mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Pertanyaannya, mengapa XRP malah mengalami penurunan harga, teman-teman? Nah, kita akan membahas penyebabnya, apa yang menyebabkan di tengah market mengalami kenaikan, kenapa kok XRP malah mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama The Cryptonomist, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini, hingga sehari sebelum kemarin, harga XRP itu secara mengejutkan berhasil bertahan di atas 2,1 US dollar selama beberapa hari berturut-turut, dan hal itu memberikan harapan besar bagi para investor dan komunitas kripto bahwa mata uang digital ini akan terus melanjutkan tren positifnya, terutama setelah perkembangan menggembirakan dalam kasus hukum antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman. Namun euforia ini tidak bertahan lama. Pada hari kemarin harga XRP tiba-tiba mengalami kehilangan level dukungan kuatnya dan mengalami penurunan signifikan. Jadi kalau kita lihat ini bahwa penurunan ini diperkirakan dipicu oleh berita terbaru yang datang dari SEC yang meskipun terlihat sebagai tahapan akhir dari sebuah perseteruan panjang, namun justru memperpanjang ketidakpastian di pasar, teman-teman. Meskipun kasus hukum secara substantif telah selesai, ternyata masih ada satu tahap penting yang belum dituntaskan, yaitu kesepakatan akhir di antara Ripple dan SEC, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa dalam laporan ini terungkap proses penyelesaian akhir ini, teman-teman. Kita cek di sini. Nah, ini kalau kita melihat dalam laporan ini, jadi proses penyelesaian akhir ini berada di ujung jalan. Kedua belah pihak, Ripple dan SEC, telah mengajukan permintaan bersama untuk menangguhkan banding dan pengadilan menerima keputusan tersebut. Dalam keputusan tersebut, pengadilan memberikan tenggat waktu selama 60 hari bagi SEC untuk menyelesaikan laporan akhir dan menyerahkan laporan akhir mengenai status penyelesaian kasus ini, teman-teman. Kemudian pemberian waktu tambahan sampai dengan 60 hari, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, waktu tambahan sampai 60 hari. Pemberian waktu tambahan ini diyakini terkait dengan pergantian kepemimpinan di SEC. Jadi kita tahu bahwa Paul Atkin itu mantan komisioner dari SEC yang dikenal memiliki pandangan lebih ramah terhadap inovasi teknologi dan pasar kripto, dikabarkan akan segera menjabat sebagai ketua baru menggantikan Gary Gensler, teman-teman. Jadi Paul Atkin ini akan menggantikan Gary Gensler kalau kita lihat dalam laporan ini. Jadi dengan penunjukan Atkin sebagai presiden baru SEC, ada kemungkinan pendekatan
terhadap regulasi aset digital akan mengalami perubahan signifikan. Hal ini tentu akan berdampak pada penyelesaian kasus Ripple yang kini nampaknya harus menunggu hingga Paul Atkins ini secara resmi menjabat sebelum keputusan final dapat diambil, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dalam masa transisi kepemimpinan dari Gary Gensler menuju Paul Atkins, ini SEC dan Ripple ini menyetujui untuk penundaan atau untuk laporan itu diserahkan paling lambat 60 hari, teman-teman. Jadi molor lagi 60 hari gara-gara ada transisi kepemimpinan dari Gary Gensler menuju Paul Atkins, teman-teman. Nah, hal ini ternyata juga menimbulkan kekecewaan di kalangan para investor XRP karena ternyata kasusnya sampai sekarang belum kelar-kelar, teman-teman. Jadi terjadi kesepakatan antara Ripple dan SEC perpanjangan waktu selama 60 hari sambil menunggu penetapan secara resmi Paul Atkins untuk menggantikan Gary Gensler, teman-teman. Oke, apapun itu peristiwanya, teman-teman, kita melihat di sini. Kita akan cek bagaimana perkembangan XRP pada hari ini. Jadi XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di coin market cap, diperdagangkan di angka 2,05 US dollar, teman-teman. Jadi mengalami koreksi sebesar 0,69%. Kemudian TLDR-nya kita cek. Ini Ripple dan ada TLDR mencapai persetujuan untuk ETF, tetapi untuk berita terbarunya ini tadi, teman-teman, dari Cryptonomist bahwa XRP ini kemungkinan bahkan di sebuah tulisan di akun Twitter Cryptonomist Italia diprediksi malah harganya bisa turun di bawah 2 dolar, teman-teman, karena adanya ketidakpastian atau penundaan 60 hari karena disebabkan adanya transisi kepemimpinan dari Gary Gensler ke Paul Atkins. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat untuk di time frame hari itu MA50 masih berada di atas MA200. Jadi walaupun beritanya kurang menyenangkan, tetapi untuk trennya secara di time frame hari ini masih tren positif, masih tren kenaikan, teman-teman. Karena kita lihat MA50 masih berjalan di atas MA200. Kemudian coba kita turun ke time frame di bawahnya. Nah, jadi ini saran saya bagi teman-teman yang belum membeli XRP, sebaiknya ditahan dulu karena kita lihat di sini di time frame H4 pada tanggal 30 Maret 2025 itu telah terjadi dead cross. MA50 memotong MA200 ke bawah sehingga tren penurunan di time frame H4, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian, kita tunggu golden cross di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Namun kalau untuk hari ini saya sarankan untuk menahan diri dulu, jangan melakukan pembelian. Tapi kalau yang sudah terlanjur membeli, itu sebaiknya kita hold, teman-teman, karena secara time frame hari ini trennya masih tren kenaikan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.